Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di seluruh penjuru Nusantara. Wow. Khususnya Palembang dan Sumatera Selatan pastinya yang nyaksikan Halo Palembang yang terus hadir setiap pagi untuk Mang Cek Bicek yang mungkin pagi-pagi ini lagi sibuk memasak-masak di dapur, mek-mek ya, ataupun bapak-bapak yang baru nyampe kantor ini yang nonton juga di kantor ataupun di tempat-tempat umum. Kami menyapa dengan informasi-informasi dan juga pastinya narasumber-narasumber yang selalu ngejoko inspirasi untuk masyarakat Sumatera Selatan. Tentunya cuma di Halo Palembang yang disiarkan langsung dari Studio Dopal TV. Memang punya kita. Pagi ini berewangan dengan aku Mang Cek Hagai dan aku Cek Fili. Jadi kita berdua mengucapkan semoga Mang Cek Bicek yang ada di rumah ini semangat menjalankan ibadah puasa sampai menyambut hari kemenangan nanti. Fili semangat puasanya? Tentunya semangat dong. Gitu kan? Jingonan rai-rai puasa. Betul. Rainya we, jangan rainya we tapi Mang Cek Bicek ya, tapi harus benar-benar dijalani ya sampai dengan buko kage. Kalau Mang Cek Hagai melok buko bersamanya we. Iya. Ya kan? Kalau sahur udah melo ya. Sahurnya udah melo, masih tidur soalnya. Pokoknya yang menang-menangnya Cek Hagai melo galau. Iya dong. Nah, jadi hari ini bakal sangat seru Mang Cek Bicek karena kita bakal ngomongi satu tema yang tidak biasa. Kalau kita biasanya Fili itu narasumber ngomongi yang ada di bumi inilah. Bener. Ya. Perkara-perkara yang emang dunia ini kalau problematik yang ada di dunia inilah itu. Iya. Nah, kalau ini kita lagi membahas jalur galaksi. Astronomi dan pengamat langit. Bener. Jadi kita bahas yang ada di pucuk-pucuk sana. Apakah kita bakal jingok juga? Cak mana keadaan bintang-bintang di pucuk? Betul. Nah, kayak kita coba lihat dari narasumber ya, bukan narasumber. Ini narasumber kita siapa Fili? Ada Ketua Palembang Astronomy Club, yaitu Kemas M. Nabil. Halo. Halo Mas M. Nabil. Panggilnya apa nih? Kemas Nabil? Nabil boleh. Nabil ya? Iya. Oke. Kalau dipanggil sayang kaki abis ini ada yang nge-WA. Yo, jangan lincakin no Fili. Iya. Segala dipanggil sayang. Memang nggak bisa kalau nyinggung yang ganteng-ganteng dikit langsung nak manggil sayang. Nggak boleh. Selain ganteng, Nabil ini juga pastinya pinter. Betul. Karena dia sudah bisa mengamati langit-langit. Bener. Langit pun aku amati, apalagi kamu. Double fungsi dong. Nah, Nabil mungkin boleh kenalan dulu nih. Apa sih ini Ketua Palembang Astronomy Club? Mungkin juga Nabil bisa perkenalkan diri kepada Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV, silakan. Oke, halo semuanya, Mang Cek Bicek Pal TV. Nah, sekarang perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Nabil. Kegiatan sehari-hari menjadi mahasiswa di salah satu politeknik di Palembang. Nah, untuk Palembang Astronomy Club sendiri ini membahas tentang seputar luar angkasa seperti pengamatan bintang, bulan, planet, dan lain-lain. Oke. Jadi ini memang komunitas yang orang-orang yang hobi mengamati perbintangan dan apa yang terjadi di luar angkasa sana. Termasuk kita kan dalam waktu dekat juga pengen lihat hilal ya. Nah, mungkin itu juga termasuk di situ. Tapi ini beda Fili, bukan bintang-bintang kayak apa namanya perbintangan yang biasa Fili cari tiap bulan. Iya, bukan. Ya kan? Taurus, Scorpio. Masa ada itu? Atau mungkin juga termasuk? Itu masuknya ke astrologi. Oh, astrologi. Beda ya, beda jurusan. Memang harus teman berkawan sama Nabil sebenarnya. Jadi tahu perbedaan-perbedaan. Betul. Nah, terus cak mana sih kegiatan dari komunitas Indewe ini Nabil? Biasanya apa baik? Kalau kegiatan kita cuman apa tuh namanya tuh ngamat-ngamat seperti ada fenomena-fenomena langit kayak konjungsi di mana bulan dan planet itu lagi berdekatan itu ataupun bisa gerhana bulan, gerhana matahari. Banyak lah pokoknya. Dan itu diperhatiin ya. Diperhatiin. Benar-benar. Ini juga termasuk kita misalkan melihat kawah-kawah bulan gitu. Ada pegunungan-pegunungan di bulan, bahkan terlihat itu. Oh, ada pegunungan di bulan. Iya, ada itu. Oh, tinggi-tinggi juga berarti kayak di bumi. Tinggi, ya seperti di bumi itu. Oh, dan itu bisa dilihat dengan alat yang ini ya. Ya, teleskop. Apa namanya? Teleskop. Stetoskop. Teleskop. Oh, bukan Teleskop ya. sayang, teleskop. Stetoskop untuk yang ini ya. Oke. Nah, ini kan sebenarnya hobi Nabil ini tidak sama dengan yang lain-lain ya. Kayak kami kan contohnya juga tidak terlalu familiar. Agak lain ya? Bener, agak Ya, lain hobi agak ini. lain Nah, Nabil. mungkin bisa diceritain kemarin ngapa sih Nabil bisa terpikir untuk punya hobi ini? Dari awalnya tuh karena apa tuh namanya tuh ngelihat planet, kan pernah lihat di apa tuh dibaca-baca berita gitu.
ada planet yang bisa dilihat. Ya penasaran lah, cak mana caranya bisa ngelihat planet itu awal-awalnya tuh kan. Akhirnya aku search lagi, rupanya emang bisa nih dilihat dengan mata langsung cak itu. Tanpa bantuan bahkan kita bisa ngelihat. Ini gambar-gambar yang dari Nabil nih. Nah, ini salah satu contoh planet Jupiter sama bulan-bulannya itu. Yang biru itu apa tuh? Yang biru itu sebenarnya planet Jupiter diterangin. Nah, ini kalau kita gelepi, jadi cak ini dia. Oh. Kalau kita gelepi, bulan-bulannya udah kelihatan. Kalau kita terang yang cak tadi itu kelihatan tuh bulan-bulan dari satelit alaminya. Cak ibarat ke kalau bumi punya bulan. Nah, ini planet Jupiter tuh punya satelit alami tersendiri gitu. Punya bulannya Jadi masing-masing. punya masing-masing. Oke. Nah, kalau untuk dari umur berapa kemarin Nabil tuh mulai tertarik Mian? Kalau mulai tertarik Mian dari SMP sebenarnya. Oh, Dari tapi SMP. memang sudah punya fasilitas ini belum? Zaman SMP dulu belum ya? Memang Iya. masih manual ya? Masih manual ngelihatnya. Jadi ngelihat dari ada juga aplikasi namanya Stellarium. Nah, kita bisa ngelihat itu secara real time bagaimana tempatnya ini apa tuh cak planet, bulan itu secara real time itu kita bisa lihat. Oh, Oke. ada aplikasi ya. Ada Di awalnya aplikasi. pakai aplikasi karena pastinya alat-alat kayak ini kan tidak murah juga Iya, ya. murah. Berapa Bil? Ini beli yang Ini mana? alhamdulillahnya ini dikasih dari hibahan ini. Hibahan kerjasama. Saya juga kan sempat megang akun astronomi gitu dari Nasi Angkasa. Nah, jadi ini kerjasama antar Nasi Angkasa akhirnya dikasih teleskop. Dengan Astronomi Club, Palembang Astronomi Iya, Club. pas Astronomi Club juga. Oh, kalau kita beli dewe berapa nih? Sekitaran. Sekitar 4-5 juta lah. Oh, 4-5 juta. Kalau untuk di Palembang Dewe ini susah gak nyarinya? Susah. Ini juga tempat servisnya juga belum ada. Tokonya juga belum ada. Oh, Dan ini udah berapa lama nih alatnya? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Ya, 1 juta lah kebungkus. Apa? karena habis ini kami nak punya hobi baru juga. Iya. Iya, benar. Kan sudah berkawan dengan Siapa Nabil. tahu kan dikasih Gabung kan. baik. Bener. Oh, langsung gabung baik. Gabung Bisa baik. sama ngintip ya. Oke. Nah, mungkin kita cerita lagi ini mengenai komunitas astronomi Palembang. Mungkin masyarakat yang ada di Kota Palembang belum terlalu familiar dengan komunitas ini. Mungkin bisa dikasih tahu ini Nabil awal mula terbentuknya komunitas ini. Awal mula terbentuk komunitas ini sebenarnya udah ada sebelumnya komunitas yang dinamakan Masyarakat Astronomi Sriwijaya. Nah, itu yang dipelopori dari Unsri kalau Unsri itu. Iya. Nah, setelah dilihat-lihat kan saya juga kan kepo kan cak mano ada ida apa itu komunitas astronomi di Palembang. Pasti cari-cari ada rupanya MAS namanya kan Masyarakat Astronomi Palembang. Cuman aku jengok ngapo udah aktif lagi ini kan di Facebook, forum Facebook itu. Jadi pas aku cari-cari tahu, akhirnya ketemu satu anggota di situ, namanya Bung Syarif Dayan. Nah, Bung Syarif Dayan itu sekarang jadi pembina di Palembang Astronomy Club ini, yang dulunya dia menjadi anggota di Masyarakat Astronomi Sriwijaya tersebut. Oke. Habis itu mungkin Nah, lalu tahun 2022 awal, pokoknya tanggal 1 bulan 1 2022 itu akhirnya terbentuklah Palembang Astronomy Club ini. Oh, diawali oleh dari anak-anak Unsri ya. Iya, anak Unsri. Oke, Masyarakat Astronomi Astronomi Sriwijaya. MAS ya. Sekarang udah berganti nama, bukan berganti nama, kita buat lagi kayak gitu. Yang Dan sekarang lebih aktif mungkin ya lebih aktif. komunitasnya ya. Jadi Palembang Astronomy Club. Jadi ketemunya setiap minggu atau sebulan sekali? Tergantung. Kalau misalkan emang pengen lagi ngamat atau berita-berita yang lagi heboh gitu, ketemu, kumpul, diskusi. Kadang juga kita mengamati langit. Strategi tidak? Apa? Nyusun Iya, ada strategi juga nggak? strategi-strategi yang disusun nggak biasanya kalau Strategi. untuk ngamat segala Misalnya macam. ngelihat itu mungkin ada serangan dari luar angkasa. Udah sampai nonton film Power Ranger. Mungkin enggak kate sih. Nggak sampai situ ya. Belum sampai Belum situ. situ. Jadi diskusinya mungkin by WA ya. Kalau memang By lagi WA, pengen iya. kumpul, lagi pengen ngamat gitu ya. Terus kalau lihatnya itu lebih ke siang atau malam sih? Atau nggak ngefek? Kalau siang tuh tidak ngefek sih sebenarnya. Nggak Kalau nak ngefek ya? nengok bintang kan tidak kejingoan. Paling kalau siang tuh lihat gerhana matahari itu pun jarang kan, berapa tahun sekali, paling 2 tahun 3 tahun sekali. Kalau ngelihat planet lebih bagus siang atau malam? Malam. Tetap malam harusnya. Itu start dari jam berapa biasanya? Kalau start tergantung fenomena kan. Kalau Tergantung. bulan, bintang sama planet itu kan tidak bisa dilihat ini secara apa tuh namanya tuh? Secara Real time.
misalnya jam 7 terus nggak oke. mungkin. Besok-besoknya Ada bisa jam perubahan 8, ya ada perubahan. Oh. Jam 9, kadang jam 12 malam dia munculnya. Tergantung Iya. dari rotasi revolusi bumi tersendiri. Ya, sama Cak Fili lah, kadang yang 7, kadang yang 12, tiduknya. Tiduknya. Ya kan tergantung kesibukan Tapi kan kita kalau kan. lagi bulan puasa itu habis buka. Oh, ya habis Oke. buka. Nggak boleh habis buka langsung tidur. Udah boleh, Ya udah kan, boleh. harus Kaki gendut ya. Gawe dulu. Workout. Workout. Oke. Nah, kalau misalnya lihat tadi kan itu tidak tentu, Nabil. Mungkin jam 7, jam segala macam. Jadi itu memang anggotanya nunggu-nian ya? Nah, Atau itu camano? terkendala juga dari anggota tersebut. Kan anggota nih ada yang budak-budak SMA aja itu. Nah, yang dipasti ke susah lah keluar malam bagi cewek-cewek kan. Nah, jadi kita kadang buat agenda tuh yang misalkan awal-awal bulan Cak itu kan kalau bulan di awal bulan tuh kelihatannya pasti sekitar jam 8 malam, jam 9 malam. Nah, dari situlah kadang juga planet juga kan itu, jadi konjungsi itu bisa dilihat dari situ peristiwa fenomena tersebut. Berarti ada hubungan antara tempat ataupun kondisi kita bisa melihat Iya, bulan benar. dan planet lain dengan waktu awal bulan atau akhir bulan. Itu ada hubungannya ya? Ada hubungan. Kalau akhir bulan-bulan Cak ini bisa jadi muncul bulannya tuh sekitar jam 3 subuh, jam 2 subuh Cak itu. Oke, memang itulah pentingnya pengalaman Nah, ya. iya. Karena kalau tidak kasih pengalaman tidak bisa kan. Mungkin kita Iya. tidak terlalu tahu, nah nunggu nih. Tapi kalau sudah ada pengalaman sudah tahu kan Iya, sekitar benar. jam ini, jam itu. Kalau yang pengalaman emang biasa lebih mahal kan? Benar, dan lebih expert juga. Iya dong. Nah, kalau untuk anggota sendiri Nabil, ini anggotanya sekarang sudah berapa? Anggota sekarang masih terbilang sedikit ya, sekitar 10 anggotaan, 10 sampai 11. Nggak apa-apa anggotanya dikit, yang penting aktif. Betul. Tapi aktif semua kan? Aktif lah. Aktif Oke. ya. Jadi apa sih yang kira-kira sudah didapat selama Nabil dari tahun 2022 terbentuknya komunitas ini sampai sekarang mungkin hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun kurang lebih. Nah, pengalaman-pengalaman apa Be yang sudah didapat oleh Nabil? Kalau pengalaman kita yang pastinya bisa berbaur dengan sesama komunitas, maksudnya sesama komunitas, sesama penghobi, penyuka seperti itu. Terus itu juga kita bisa ada pengalaman lah, Cak, ibarat ke ngamat-ngamat bareng wong-wong Cak itu nah. Ilmu pastinya. Ilmu lah, tentang saling astronomi. sharing, berbagi ilmu. Dan yang paling menarik adalah bukan cuma sekedar ngeliat, tapi ada ilmu-ilmunya nih yang kita pengen gali lagi dari Nabil. Mungkin bisa dibagi ke pemirsa juga supaya menambah wawasan kita dan pengetahuan kita lebih pintar lagi, Billy. Betul, Tentang betul. dunia astronomi. Cak Manodian lengkapnya. Jangan kemana-mana, kami akan balik setelah yang lewat. Sikoy. Ya, terima kasih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Anda masih menyaksikan Halo Palembang langsung dari studio Pal TV. Memang punya kita dan masih bersama dengan Haga yang Pilih. Tentunya dengan narasumber kita hari ini yaitu Kemas M. Nabil selaku Ketua Palembang Astronomy Club. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal dengan komunitas ini, Betul. yang tentunya Mang Cek Bicek juga ini bisa nih kalau memang punya minat yang sama ataupun penasaran dengan dunia perbintangan, dunia-dunia luar angkasa, mungkin boleh juga ini untuk gabung ke Palembang Astronomy Club karena ini boleh untuk join juga nih. Iya, semua kalangan lah. Semua kalangan ya, tidak ada batasan usia ataupun tingkat kecantikan. Nggak ada ya. Bukan bujang gadis. Oh, bukan. Bukan. Iya, iya. Bukan. Nah, ngomong-ngomong masalah astronomi nih, pasti kita ini kan lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nabil, Cak Manoh dari komunitas ini Dewe, apakah emang aktif dalam melihat hilal, khususnya hilal untuk jelang Lebaran ini, atau apakah sudah kelihatan? Kalau untuk ini apa tuh pengamatan hilal, kita setiap tahun kerjasama sama Kemenak, Kementerian Agama Kota Palembang. Setiap tahun itu. Dari tahun? Dari tahun awal mulanya tuh 2 tahun yang lalu. 2022 tadi 2022. ya. Oke. Dan itu dilakukan di sebelum Ramadan Sebelum Ramadan itu. dan juga Sebelum Lebaran. Syawal ya. Ya, Syawal, 1 Syawal. Oke, berarti yang barang Kemenak dilakukan Iya. juga oleh komunitas Astronomy Astronomy Club. Club. Ini bakal dilakukan lagi
Hamin 1 atau Hamin berapa biasanya? Biasanya sih Hamin 2 ya, dengan metode rukyat gitu. Rukyat ya, Hamin 2 ya, bersama dengan kawan-kawan dari Kemenak ya. Kemenak. Baru bisa kelihatan atau enggak hilalnya. Iya, baru boleh. Kalau hilal THR, Hilal THR, kapan cair itu sudah terlihat belum? lihat belum dari ini apa stetoskop, Teleskop. Teleskop. Dokter kali ah. Oke. Nah, kalau untuk sistem kerjasamanya, mungkin bisa flashback ini Nabil bisa diceritakan sedikit gimana sistem kerjasama dengan Kemenak itu? Sistem kerjasamanya pertama ya kita kan gini apa tuh di Palembang ini kan punya teleskop tuh kan nggak banyak gitu, cuman beberapa. Jadi kemarin mau cari tahu, kita mau bantu juga nih teleskop supaya bisa lihat hilal gitu. Akhirnya kita chat dari pertama Masjid Agung udah, terus itu juga akhirnya ketemu sama Kemenak. Nah, rupanya Kemenak itu punya alat tersendiri. Jadi katanya kalau mau gabung, ayo ikut katanya. Yaudah ikut akhirnya kita. Jadi alatnya bawa masing-masing. Bawa masing-masing. Oke. Jadi sama lihat dari sisi lain ya kali ya. Iya, di sini. Oke. Biasanya kalau di Palembang ini titik untuk melihat hilal itu di mana? Dulu pernah di UIN tuh, UIN dulu. Cuman sekarang pindah gara-gara kebangun gedung Polda itu kan. Oke. Jadi ketutup. Oke. Jadi sekarang yang sering dilakukan oleh Kemenak ya di Arya Duta. Oh, Beberapa ini tahun yang sekarang ini? Iya, beberapa tahun senang. 17 ya. Oke. Ya, nah kalau ngomongin masalah astronomi nih, selama mungkin 2 tahun lebih dari Nabil berkutat di dunia astronomi, Iya. apa aja sih, maksudnya apa baik, bukan apa aja ya, fenomena di luar angkasa yang sudah dilihat oleh Nabil dan kawan-kawan nih? Kalau fenomena kita udah ngelihat seperti konjungsi gitu. Apa tuh konjungsi? Konjungsi itu tempat dua benda langit itu saling berdekatan. Misalkan bulan dan Saturnus itu saling berdekatan tuh. Itu disebut konjungsi. Nah, kalau yang lain-lain paling gerhana bulan itu terakhir ada gerhana bulan pada tahun berapa itu? Baru diamatin kemarin itu. Gerhana bulan parsial. Jadi sebagian dia nggak seluruhnya. Oke. Kalau seluruhnya tuh pasti memerah gitu gerhana bulannya. Baik, berarti bisa ngelihat planet, bisa ngelihat fenomena di luar angkasa. Iya, benar. Dan di luar angkasa ini kan banyak juga satelit-satelit nih. Oke. Selain dengan bulan sendiri kan, Iya. satelit-satelit bahkan dari tiap negara kan masing-masing punya satelit. Punya. Itu kelihatan semua, Nabil. Kalau satelit tuh yang paling menonjol kelihatan itu satelit luar angkasa internasional itu tempatnya astronot berlabuh gitu, kayak melakukan eksperimen dan lain-lain, itu bisa kita lihat karena ukurannya emang lumayan gede, segede lapangan sepak bola itu di atas. Oh, dan itu banyak orang di situ. Sekitar 6 orang. Kelihatan juga orang-orangnya. Kalau orang-orang kelihatan kalau dia lagi keluar gitu. Cuman itu ada teleskopnya yang bisa kelihatan atau enggak gitu. Mungkin teleskop yang lebih canggih Iya, ya. lebih canggih. Oke. Kalau satelit-satelit kecil yang kayak 500 meter, kayak 50 meter itu mungkin nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan. Kalau ini kelihatan. Kelihatan. Oke, berarti banyak kan satelit-satelit. Lalu Banyak. sampah-sampah luar angkasa. Nah, itu apa itu biasanya, Nabil? Kalau sampah-sampah luar angkasa tuh biasanya ya sisa-sisa satelit yang udah nggak berfungsi lagi. Yang misalkan tabrakan jadi pecah-pecah, itu yang disebut sampah luar angkasa. Oke, dan itu banyak. Banyak itu. Ada harga nggak? Kelihatan nggak kayak harga-harga ibu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sampah masyarakat. Bukan. Ini ada yang menguti gitu ya. Bukan. Bahkan itu biasanya sampah-sampah luar angkasa itu ada orbitnya sendiri itu. Misalkan 600 km di atas bumi. Jadi itu tempat sampah semua. Oh. Jadi kuburan kalau disebut. Emang Kuburan disiapin atau kayak mana? Emang disiapin. Jadi Emang kalau disiapin ya? misalkan satelit-satelit udah berhenti beroperasi, mau berhenti beroperasi kayak sebulan atau 2 bulan lagi, itu ditabrakin terus dipindahin gitu. Berpindah sendiri gitu. I see. Oke, jadi Seru ya. memang harus tahu ilmu sebenarnya. Kalau nggak Yo. tahu ilmu emang agak sedikit ngambang. Betul. Nah, apalagi mungkin masyarakat yang ada di Kota Palembang ini kan belum terlalu familiar dan belum tahu mengenai ilmu-ilmu ini. Nah, kalau dari komunitas Palembang Astronomy Club itu ke depan akan berbagi cerita ataupun sharing dengan masyarakat-masyarakat mengenai ilmu astronomi ini atau sudah pernah sebelumnya? Kalau bercerita sih ya kita cerita-cerita aja gitu. Bagaimana pengamatan gitu kan. Nah, terus itu juga
saling berbagi, sharing-sharing informasi lah pokoknya. Kalau untuk sosialisasi mungkin? Sosialisasi mungkin ke masyarakat. Iya. Masyarakat ya paling kita tunjukin, masyarakat kan pasti nggak tahu tuh kayak misalnya planet itu bisa dilihat atau enggak gitu. Jadi kita sosialisasi kalau planet itu emang bisa dilihat. Terus itu juga untuk di bulan-bulan tuh ada pegunungan, kawah-kawah itu bisa dilihat gitu. Betul, dengan teleskop ini ya. Teleskop ini. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang ada di Kota Palembang Dewe ini, apakah memang sudah aktif menyediakan wadah ekstrakurikuler di astronomi ini Dewe atau masih belum? Kalau dilihat-lihat sih belum ada ya. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali ekstrakurikuler atau jurusan, bahkan jurusan pun cuman ada kuliah itu kan di ITB sama di ITERA. Kalau di Palembang ini belum ada. Kalau menurut Nabil perlu nggak sih? Kalau menurutku perlu sih, soalnya ini juga kan untuk masa depan bumi gitu loh. Kayak misalkan kita bisa memprediksi kapan asteroid jatuh gitu menghantam bumi. Terus itu juga kita bisa mengetahui bagaimana cuaca-cuaca. Mungkin begitu. Oke, jadi memang kalau untuk ilmu astronomi ini sampai sekarang belum terlalu familiar ya. Tapi kalau menurut Nabil ya memang harus dibutuhkan ya ke depannya. Ya kita harapkan semoga nantinya di jurusan-jurusan kuliah itu bakal ada ya jurusan astronomi ini. Minimal ekskul ya. Minimal ekstrakurikulernya kan. Nah, kalau untuk struggle ataupun mungkin kendala, karena kan ini yang pertama orang nggak terlalu punya banyak alat ini, yang kedua mungkin orang nggak terlalu familiar dengan ilmu ini. Kalau untuk struggle-nya apa ini kendalanya? Kalau kendala sih paling keluar malamnya itu sama anggota-anggota tuh. Jadi susah, agak susah kan. Minta izinin Hagai. Bisa ngajak keluar malam. Ya, boleh. Karena banyak yang masih SMA. Iya, banyak yang masih SMA. Terus itu juga banyak yang dari gender cewek gitu. Oh, malah banyak cewek yang lebih minat ya? Iya, lebih minat. Betul. Karena cewek emang suka penasaran ya. Iya, benar. Tapi biasanya kalau cewek itu aktif. Betul. Ajak Pak seniornya yang cewek. Nah, kalau cewek pilih gabung kan, jadi mereka orang tuanya bakal lebih percaya. Langsung di-cut Nabil abis ini chatnya nyusahi kan? Nggak usah. Oke, tapi kalau untuk anggota yang paling tua itu di umur berapa biasanya Nabil di Astronomi Club Palembang? Anggota paling tua sih sekitar umur 30-an ada sih. Oh, umur 30-an ada. Bebas ya berarti Bebas. ya. Jadi memang random sekali gitu ya. Nah, kalau kemarin kan sempat kerjasama dengan Kemenak. Kalau untuk kerjasama dengan komunitas-komunitas generasi Z, generasi milenial yang ada di Palembang ini sudah pernah belum? Atau mungkin nanti ke depan bakal ada kerjasama? Kalau kerjasama di Palembang belum ada ya selain Kemenak. Cuman untuk skala internasional skala nasional kita sering melakukan jambore itu, jambore nasional. Jadi antar komunitas seperti dari Jakarta HAJ, JAC dari Jogja itu berkumpul jadi satu. Gabung ya jadi ya. Apain tuh biasanya? Ya ngebahas bagaimana komunitas nantinya gitu. Banyak. Oke. Nah, kalau untuk kumpulnya itu acara jambore biasanya 1 tahun tuh berapa kali? Kadang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali tergantung. Oh, tergantung. Iya, tergantung dari Masing-masing punya kesibukan lah ya pasti ya. Nah, kalau untuk sekarang kayak mana nih kondisi luar angkasa? Apakah ada ancaman yang kira-kira memang harus kita waspadai sebagai penduduk bumi? Jangan dijawab dulu Nabil. Setelah yang lewat sih ini baik jawabnya. Jangan kemana-mana Mas Cek. Halo Palembang bakal balik lagi. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Halo Palembang. Tidak terasa ini sudah di segmen ketiga, masih dengan narasumber inspiratif kita hari ini, Kemas M. Nabil, selaku Ketua Palembang Astronomi Club. Betul sekali. Nabil, kita lanjut ngobrol lagi nih. Nah, dari Nabil Dewe nih, apa sih yang pengen pesan disampaikan ke masyarakat bahwa masyarakat Palembang nih sebenarnya penting loh untuk memahami ilmu astronomi. Kenapa sih kita harus belajar itu? Ya karena kita juga kan tujuannya itu kan lebih ke nginspirasi lah, nginspirasi bahwa kita tuh mengagumi ciptaan dari Allah tuh, cak ini, nah bisa jadi tahu cak itu. Betul.
Terus itu juga jadi wadah refreshing lah ibaratnya tuh, dari kegiatan penat-penat, capek-capek. Jadi kan kita bisa ngelihat bulan tuh jadi lebih tenang cak tanah hati tuh. Betul. Dunia tidak sesempit ini ya. Masih sangat luas ya. Dan juga pastinya ini salah satu kegiatan yang sangat positif Lah. untuk mengisi waktu luang, menjadi hobi yang sangat inspiratif. Nah, mungkin ada nggak kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan para ahli astronominya nih? Atau mungkin ada pernah sesi kayak itu? Oh, kalau itu belum sih, cuman kemarin pernah kerjasama dengan kalau kita sebut namanya Ankamuro itu. Nah, Ankamuro itu beliau salah satu tokoh juga sih sebenarnya. Nah, jadi beliau pernah ngajak untuk kerjasama dalam bentuk undangan gitu. Dia juga sering ngadain seminar bersama astronom langsung dari NASA gitu. Nah, untuk perannya di Palembang Astronomy Club sendiri ini paling kita kerjasama sama dengan tokoh-tokoh nasionalnya saja, seperti ketua lembaga ini apa tuh 8 dulu tuh Profesor Jamaluddin atau yang lain-lainnya gitu, tokoh astronomi nasional gitu. Oke, jadi panutan juga pasti ya. Nah, ada yang menarik mengenai luar angkasa ini, bahwa ada fakta yang mengatakan astronot itu kalau keluar angkasa dia bakal jauh lebih awet muda nih. Nah, itu kira-kira kenapa sih? Bener nggak? Dan alasannya kenapa bisa kayak gitu? Itu ada penjelasan ilmiahnya, itu masuk dari teori relativitas ya itu. Nah, ibarat ke kalau misal ke kita di bumi ini, terus itu juga di luar angkasa itu kan mengorbit dia keliling-keliling bumi. Nah, yang pastinya waktu itu lebih cepat ya itu, lebih cepat karena dia mengalami yang namanya siklus terbenam matahari, terbit matahari itu kan lebih cepat. Kalau tidak salah itu sehari di bumi itu kalau di orbit bumi itu bisa sampai 16 kali terbitnya matahari dan terbenamnya matahari gitu. Oh, berarti satu hari di sana bisa 16 hari di sini. Iya. Wow. Jadi kalau awet muda, Jadi astronot. jadi astronot. Iya. Oke. Nggak bisa skincare ya? Benar, cukup jadi astronot saja. Gajinya juga fantastis. Betul. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa ya. Benar, oke. Nah, kalau untuk tanggapan dari Nabil sendiri, mungkin kan kalau untuk generasi muda zaman sekarang pengen untuk mengikuti jejak Nabil ya, tapi mungkin terkendala dengan dana, belum bisa punya uang yang banyak untuk beli teleskop. Nah, kira-kira untuk yang harus dipelajari dulu, apalah? Atau mungkin download aplikasi atau apa? Oh, mungkin kalau teleskop ini tidak wajib karena kita juga nyedia untuk kalian-kalian cak itu. Nah, misalnya kalian nak gabung silahkan cak itu, nak belajar juga silahkan Bisa pakai dipakai lah teleskop tamu-tamu ini. ya? Iya, bisa Oke. dipakai Bukan siko ya, dah. Bukan. Jiwa sosialnya tinggi memang Palembang Astronomy Club ini. Betul, Nabil. Kalau fenomena terdekat kira-kira bakal terjadi apa di bumi nih dalam 2024 nih? Apakah masih ada gerhana ataupun mungkin ada meteor yang mendekat? Oh, asteroid? kalau ini meteor, hujan meteor nih, biasanya itu di akhir-akhir bulan atau awal-awal bulan pasti ada itu. Pasti ada tuh. Kadang misalkan hujan meteor itu sejam tuh bisa dapat 16 meteor gitu. Itu bisa jadi kita sarana. Kalau kita lihat di film-film kan hujan meteor itu tiba-tiba langsung buat lubang kawah yang begitu besar kan. Dan itu tidak pernah terjadi di Indonesia ya. Tidak pernah. Itu Kenapa tuh, Bil? rata-rata karena ini ada yang namanya bukan fenomena sih apa tuh, penjaga bumi itu planet Jupiter itu. Nah, misalnya ada asteroid besar itu biasanya ditelan planet Jupiter dulu, jadi dia tuh pelindung bumi sebenarnya. Oh, Jupiter itu? Iya. Nah, terus kalau misal yang jatuh-jatuh ke bumi ini rata-rata asteroidnya sekitar ukuran 10 meter, paling 5 meter. Bukan 5 meter sih, paling semeter 2 meter. Nah, itu yang jadi hujan meteor itu disebut. Jadi dia tuh langsung hilang di luar angkasa, termakan atmosfer. Oke. Jadi kita masuk bumi itu sudah kecil karena udah potong Jupiter. Iya. Terus masuk atmosfer, stratosfer dan lain-lain itu tambah kecil lagi ya. Dan terus menghilang. Ya. Menghilang. Oke. Mungkin untunglah terakhir ya. ini Nabil bisa dikasih closing statement, himbauan untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Ya. Iya, kalau ingin
join ke Astronomy Club, kita sangat terbuka lebar untuk para mulai dari kalangan bahkan SMP, SMA, kuliah ataupun masyarakat umum boleh sekali join di Palembang Astronomy Club ini. Kalau cara joinnya sih nggak ada persyaratan khusus gitu. Yang penting ingin sama-sama belajar kita di sini. Terus itu juga kalau ingin yang mau join silahkan langsung di DM IG Palembang Astronomy Club. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Nabil terima kasih. Untuk ilmu-ilmu. informasinya dan edukasi serta ini sangat menginspirasi ya Bang Cek Mirsa Pal TV. Jadi silakan bagi yang nak join kepoin IG-nya Palembang Astronomy Club dan di situ kawan-kawan yang mungkin masih SMA ataupun Bang Cek yang punya anak yang mau ngisi waktu luang dengan kegiatan positif, Betul. ya kan? Dibanding nongkrong-nongkrong tak jelas, ya kan? Lebih baik join dari Palembang Astronomy Club. Dan jangan lupa terus habiskan waktu pagi Anda bersama kami di Halo Palembang jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih yang telah nonton. Aku Hagi Kaindi Dan saya Filian, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.